Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam pengadaan. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih. Kita jumpa lagi di pertemuan yang ke-6 ini di acara Klik Pengadaanmu. Izin Bu Ajeng, saya ingin memperkenalkan diri dulu sebagai MC. Nama saya Takdir Ali Mahmud, staf di Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Provinsi Maluku Utara. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kedua BPSDM Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara tahun 2023. Kebetulan kita sedang mengadakan saat ini implementasi aksi perubahan saya, dan kali ini kita menggunakan aksi perubahan yang digagas oleh saya, yaitu Klinik Konsultasi Pengadaan Barang Jasa Maluku Utara melalui Klik Pengadaanmu. Klik Pengadaanmu ini adalah layanan konsultasi yang mengangkat ekosistem pengadaan barang jasa di Provinsi Maluku Utara. Jadi tidak terbatas di internal Provinsi Maluku Utara, tapi saat ini sudah berkembang ke beberapa provinsi yang sudah mulai ikut bergabung karena kita diskusi tentang pengadaan barang jasa terkait dengan menyambut 2024 nanti, yaitu kompetensi PPK dan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa. Izinkan saya sebagai MC memandu acara kita kali ini. Sebelum kita serahkan ke Pak Moderator, kali ini saya ingin membacakan jadwal acara kita pagi ini. Acara akan dipandu oleh moderator kita, Pak Iksan. Beliau adalah Kepala Bagian Pengelolaan, Pengembangan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Provinsi Maluku Utara. Kemudian perwakilan Pak Karo untuk melakukan sambutan dan lanjut dengan diskusi pemaparan materi oleh Ibu Ayuning Tias dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LKPP. Setelah itu ada sesi diskusi tanya jawab. Kita sharing santai saja karena sebatas kita koordinasi dan diskusi untuk pengembangan kompetensi ke depan dan selesai. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, izinkanlah saya memandu acara dan kita sama-sama untuk berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membacakan Al-Fatihah untuk kita yang beragama Islam, dan bagi yang beragama lain kita berdoa dimulai. Sama-sama kita berdoa. Untuk beragama Islam, kita sama-sama membacakan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Kita adalah pemateri kita dari LKPP yang kita banggakan. Kurang lebih 1 bulan ini diwacanakan untuk menghadirkan LKPP untuk membawakan materi kompetensi. Sebelum dimulai, perwakilan dari Pak Karo, karena yang berada di sini Pak Iksan ya, yang menyampaikan perwakilan sambutan dari Pak Karo. Silakan Pak Iksan. Oke, terima kasih Pak Takdir selaku reformer pelatihan kepemimpinan dan administrasi. Yang kami hormati Ibu Ayu dari LKPP selaku narasumber yang sudah berkenan hadir untuk melakukan sosialisasi terkait dengan kompetensi PPK. Bapak dan Ibu seluruh peserta Zoom meeting yang hadir pada kesempatan kali ini, saya mewakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah berkenan hadir, kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan ikhtiar yang dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini akan bernilai ibadah dan mendorong
kepemilikan atau mendorong kompetensi pejabat pembuat komitmen sebagaimana amanat dari pasal 74A dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa yang mewajibkan bahwa personil lain sebagai pejabat pembuat komitmen wajib memiliki sertifikat kompetensi per 1 Januari 2024. Nah, masih ada beberapa bulan ini kami dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara mendorong agar seluruh pelaku pengadaan, pengelola pengadaan barang dan jasa, lebih khusus pejabat pembuat komitmen yang sudah berpengalaman untuk bisa mengikuti sosialisasi pada hari ini dan menyiapkan portofolio atau bisa mengikuti jalur pelatihan untuk dinyatakan sebagai PPK yang kompeten dalam menyambut tahun anggaran 2024 atau berlaku per 1 Januari 2024. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mewakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iksan yang sudah mewakili Pak Kepala Biro. Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, kita mulai pada acara intinya, yaitu diskusi. Kali ini dipandu langsung oleh yang punya bagian di Biro Pengadaan Barang Jasa terkait dengan kompetensi SDM PBJ. Langsung kita serahkan ke narasumber, mohon maaf, ke moderator Pak Iksan untuk memandu acara pagi ini. Silakan Pak Iksan. Waktu dan layar silakan. Oke, terima kasih Pak Takdir. Ya, ini Sodobol Pran tadi mewakili Pak Karong. Sekarang diminta untuk menjadi moderator pada sosialisasi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi kalau kita di timur masih, ya berarti semua masih pagi ya, karena belum jam 11. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, Ibu Ayu selaku narasumber kita pada hari ini, seluruh peserta webinar ya, klinik pengadaanmu. Jadi ini adalah salah satu inovasi dari reformer Pak Takdir Ali Mahmud yang sementara mengikuti pelatihan kepemimpinan administrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, ini merupakan salah satu gagasan proyek perubahan yang beliau usung. Insya Allah nanti kita akan giatkan ini per minggu dan bisa berharap supaya bisa rutin dalam rangka pengembangan kompetensi dan menambah pengetahuan bagi pelaku pengadaan di Maluku Utara, provinsi, kabupaten kota, maupun diharapkan bisa berdampak pada teman-teman yang lain pelaku pengadaan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baik, sebelum kita mulai, kami akan membacakan biodata dari narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita hari ini yaitu Ibu Adreng Kusuma Ayuning Tias, atau biasa kami sapa dengan Ibu Ayu. Beliau sehari-hari di LKPP sebagai atau memiliki jabatan Asesor SDM Aparatur Muda. Sehari-hari bekerja di LKPP ya. Kemudian sekarang memiliki pangkat Penata 3C. Mudah-mudahan materi yang beliau sampaikan hari ini insya Allah memberikan sharing sekaligus penguatan dalam rangka bagaimana kita selaku peserta yang akan mau mengikuti sertifikasi kompetensi sebagai PPK baik dengan jalur portofolio maupun jalur pelatihan. Mungkin kita bisa menyimak pemaparan materi dari Ibu Ayu yang sudah hadir di tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Ayu disilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Iksan. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya.
Oke, ini saya lihat nggak hanya Maluku Utara saja ya, Pak Iksan dan Pak Takdir, tapi Ya, juga ada siap. beberapa dari instansi lain seperti tadi Pak Iksan, Pak Takdir sampaikan gitu ya, bahwa proyek perubahan ini terbuka gitu ya, tidak hanya untuk Maluku Utara saja. Oke, tadi sempat sudah dikenalkan oleh Pak Iksan, mohon perkenalkan diri lagi saya gitu ya. Nama saya Adreng Kusuma Ayu Tias. Kalau biasa dipanggil Adreng atau Ayu, cuman kalau Adreng kayaknya agak susah gitu ya. Jadi boleh dipanggil Ayu saja gitu. Saya saat ini menjabat sebagai asesor SDM aparatur muda di Direktorat Sertifikasi Profesi. Oke, pada pagi menjelang siang hari ini kita akan diskusi ya, tadi ya seperti di awal bahwa kita akan diskusi terkait uji kompetensi PPK gitu. Jadi untuk persiapan nih Bapak dan Ibu calon peserta sertifikasi PPK biar lebih kenal lagi, lebih tahu lagi gitu ya, uji kompetensi PPK itu seperti apa gitu. Oke, ini akan kita bahas Bapak dan Ibu yang akan kita diskusikan, ada dasar hukum, kemudian kita akan kenalan juga dengan sertifikasi kompetensi, jenis kompetensi itu apa saja, kemudian nanti ketika Bapak dan Ibu mau menjadi peserta, persyaratannya apa saja. Kemudian baru nanti ke uji kompetensi PPK. Dan yang terpenting adalah dokumen portofolio. Nanti ketika Bapak dan Ibu menjadi peserta, maka dokumen portofolio menjadi kunci utama untuk kami validasi untuk asesor kompetensinya ya. Oke, ini dasar hukumnya Bapak dan Ibu. Tadi ada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya nomor 12 tahun 2021. Kemudian ada juga Permenpan RB nomor 52 tahun 2020 yang mengatur tentang standar kompetensi jabatan. Ada juga Peraturan LKPP nomor 3 tahun 2023. Ini yang berisi tentang kamus kompetensi teknis pengadaan barang jasa. Kemudian Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 tentang sumber daya manusia dan keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP nomor 2 tahun 2022 tentang sistem manajemen mutu sertifikasi barang dan jasa pemerintah. Jadi di keputusan Deputi ini mengatur lebih detail lagi terkait sertifikasi kompetensi. Di dalamnya pun ada sertifikasi kompetensi PPK. Mulai dari persyaratan, tata kelola, sertifikat dan lainnya ini diatur semua di sini. Seperti tadi Pak Iksan sampaikan bahwa memang kita di aturan perpresnya gitu ya, berbunyi bahwa SDM pengelola fungsi PBJ yaitu PPK itu wajib memiliki sertifikat kompetensi sampai dengan 2023 gitu. Nah ini ketika kita membaca peraturan perpres ataupun perlennya gitu ya, maka sumber daya manusia PBJ itu terbagi menjadi 3. Ada pengelola fungsi PBJ, yaitu melaksanakan fungsi PBJ di lingkungan KLPD, yang kalau SDM pengelola fungsi PBJ ini terdiri dari pengelola PBJ atau Javung pengelola PBJ dan personil lainnya. Kemudian ada SDM perancang kebijakan dan sistem. Ini SDM yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem pengadaan. Ini baik ASN, baik di LKPP ataupun di KLPD. Kemudian yang ketiga adalah SDM pendukung sistem PBJ. SDM yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu untuk mendukung pelaksanaan PBJ. Nah, kita fokusnya adalah di sumber daya pengelola fungsi PBJ, di mana terdiri dari pengelola PBJ dan personil lainnya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang nanti akan ikut uji kompetensi PPK, maka berada di personil lainnya gitu ya, yang akan melaksanakan untuk PPK-nya. Nah, sumber daya pengelola fungsi PBJ ini harus memiliki kompetensi di bidang PBJ yang mengacu ke kamus kompetensi teknis PBJ yang tadi diatur di Peraturan LKPP nomor 3 tahun 2023. Nah, untuk standar kompetensinya, ini standar kompetensinya ada 3. Yang pertama ada standar kompetensi mulai dari level 1, kemudian standar kompetensi untuk jabatan fungsional pengelola PBJ, dan standar kompetensi untuk personil lainnya. Oke, ini untuk sertifikasi kompetensi, tujuannya apa sih Bapak dan Ibu melaksanakan sertifikasi kompetensi? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Bapak dan Ibu sebagai sumber daya pengelola fungsi PBJ ini memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Kalau kita boleh berkenalan gitu ya, jenis-jenis sertifikasi. Sertifikasi ada 3. Yang pertama, sertifikasi kompetensi level 1. Kalau dulu sebelum 2022 dikenalnya adalah sertifikasi dasar. Kalau sekarang sejak 2022 berubah menjadi sertifikasi kompetensi level 1. Nah, sertifikasi kompetensi level 1 ini merupakan prasyarat dasar atau prasyarat utama ketika Bapak dan Ibu akan melanjutkan
untuk melaksanakan tugas dan fungsi di pengelolaan PBJ. Setelah mempunyai sertifikasi kompetensi level 1, maka sertifikasi lanjutannya adalah sertifikasi kompetensi pengelola PBJ, baik yang pertama, jenjang muda, dan jenjang madya, kemudian sertifikasi kompetensi personil lainnya. Mulai dari pejabat pembuat komitmen, ada sertifikasi untuk Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan. Untuk saat ini Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan untuk ASN di KLPD ini wajib dipegang atau dikelola oleh Jabatan Fungsional Pengelola PBJ. Jadi untuk sertifikasi kompetensi Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan saat ini kami khususkan untuk yang dikecualikan, yaitu untuk di lingkungan instansi Polri dan TNI. Oke, kita kenalan lagi dengan jenis kompetensi. Nah, terutama untuk jenis kompetensi PPK. Untuk uji kompetensi PPK, maka akan ada 3 jenis kompetensi yang akan diujikan. Yang pertama, perencanaan PBJ. Nah, perencanaan pengadaan barang jasa ini terdiri dari 3 indikator kompetensi. Mulai dari penyusunan spesifikasi teknis dan KAK, kemudian penyusunan perkiraan harga, ini untuk pekerjaan yang tidak kompleks gitu ya. Dan yang indikator ketiga adalah perumusan, cara pemaketan, dan cara pengadaannya. Kemudian untuk jenis kompetensi PPK yang kedua, yaitu pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa. Ada 3 indikator kompetensinya. Jadi mulai dari perumusan kontrak, ini dalam bentuk surat perjanjian, kemudian ada pengendalian kontraknya untuk pekerjaan yang tidak kompleks, kemudian serah terima hasil pekerjaan. Kemudian untuk jenis kompetensi PPK yang ketiga adalah swakola, pekerjaan swakola. Ada 2 indikator kompetensi, yaitu Bapak dan Ibu nanti akan ada analisis dan pemecahan masalah operasional teknis untuk pekerjaan swakola. Mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan serah terima pengawasannya. Kemudian untuk indikator kompetensi yang kedua ada pengelolaan PBJ secara swakola di 4 tahapan tersebut. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu akan uji kompetensi PPK, maka akan ada 3 jenis kompetensi atau 3 JK gitu yang akan diujikan dan ada 8 indikator kompetensi yang akan diujikan. Oke, ini persyaratan peserta Bapak dan Ibu ketika akan mengikuti uji kompetensi PPK. Yang pertama, Bapak dan Ibu wajib memiliki sertifikat dasar atau kompetensi level 1. Kemudian ijazah atau pendidikan ini paling rendah S1 atau D4 atau memiliki golongan ruang paling rendah adalah 3A atau disetarakan dengan golongan 3A. Ini untuk Polri ataupun TNI. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah ada surat tugas dari instansi Bapak dan Ibu. Kemudian ada dokumen portofolio yang menjadi dokumen inti ketika Bapak dan Ibu akan mengikuti uji kompetensi. Kemudian nanti akan ada formulir pengajuan sertifikasi kompetensi PPK. Atau yang kami sebut adalah APL 01 dan APL 02 yang telah Bapak dan Ibu isi. Kemudian pas foto formal berwarna terbaru. Apabila nanti Bapak dan Ibu dinyatakan kompeten, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat dan itu nanti di dalam sertifikat tersebut ada foto Bapak dan Ibu. Maka diwajibkan Bapak dan Ibu mengirimkan juga pas foto formal berwarna terbaru. Oke, selanjutnya kita dokumen portofolio. Kalau tadi dokumen persyaratan atau administrasi, sekarang adalah dokumen portofolionya. Apa itu dokumen portofolio? Nah, portofolio ini adalah kumpulan bukti yang berupa hasil kerja atau dokumen yang menyatakan bahwa Bapak dan Ibu telah menguasai suatu unit kompetensi atau indikator kompetensi. Nah, portofolio ini merupakan dokumen arsip Bapak dan Ibu. Jadi, dokumen yang telah ditandatangani atau telah ditetapkan. Bukan dokumen yang baru jadi gitu ya. Nah, dokumen portofolio adalah dokumen arsip. Nah, bentuk dokumen portofolio ini berupa surat keputusan gitu ya, Bapak dan Ibu sebagai PPK, atau surat tugas atau rekomendasi Bapak dan Ibu membantu PPK. Jika Bapak dan Ibu ada indikator kompetensi yang Bapak dan Ibu belum pernah mengerjakan. Dan juga dokumen pengalaman kerja. Nah, dokumen pengalaman kerjanya itu nanti dalam bentuk kajian ataupun makalah. Ini ketika Bapak dan Ibu pure adalah Bapak dan Ibu PPK pengalaman.
Tapi ketika Bapak dan Ibu nanti misalnya belum ada pengalaman, Bapak dan Ibu akan mengikuti pelatihan, artinya Bapak dan Ibu sebagai peserta pelatihan, kemudian dari peserta pelatihan akan mengikuti uji kompetensi, maka dokumen portofolionya adalah sertifikat pelatihan bahwa Bapak dan Ibu telah lulus pelatihannya, plus dokumen hasil pelatihan. Jadi kertas kerja pelatihan itu yang bisa digunakan untuk portofolionya, gitu ya. Atau jika misalnya tadi ada Bapak dan Ibu ada yang punya pengalaman, kemudian sebagian jenis kompetensi atau indikator kompetensi yang Bapak dan Ibu tidak punya pengalaman dan mengikuti pelatihan gitu ya untuk jenis kompetensi tertentu, ini bisa dikombinasi antara dokumen portofolio berupa kertas kerja pengalaman dan hasil pelatihan untuk jenis kompetensi tertentu. Nah, ini kalau kita bicara untuk memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu bagaimana uji kompetensi PPK-nya, gitu ya. Oke, ini ada pihak-pihak yang terlibat Bapak dan Ibu dalam uji kompetensi PPK. Siapa saja? Yang pertama pasti adalah peserta sertifikasi, Bapak dan Ibu sebagai calon peserta sertifikasi yang mengajukan untuk mengikuti uji kompetensi. Selain itu ada instansi peserta, di Bapak dan Ibu diusulkan oleh instansinya untuk mengikuti uji kompetensi, gitu ya. Kemudian ada pelaksanaan uji kompetensi. Karena BPSDM Provinsi Maluku Utara belum menjadi PPBJ atau pelaksana uji, maka nanti pelaksanaan ujinya adalah Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP, gitu ya. Kemudian selain ada peserta, maka yang tidak kalah pentingnya dan yang berperan penting adalah asesor kompetensi. Siapa itu asesor kompetensi? Adalah apa namanya, bisa pegawai atau pejabat di LKPP atau di luar LKPP yang mendapatkan penugasan resmi dari LKPP untuk mengumpulkan bukti dalam asesmen kompetensi. Gitu ya, ini pihak-pihak yang terlibat. Kemudian bagaimana prosesnya untuk uji kompetensi? Ketika Bapak dan Ibu sebagai calon peserta akan mengikuti uji kompetensi, maka Bapak dan Ibu harus menyiapkan terlebih dahulu berkas permohonan. Yang seperti saya sampaikan tadi, mulai dari dokumen administrasi dan juga portofolionya. Jadi dokumen administrasi dan portofolio menjadi berkas permohonan itu dikirimkan kepada kami, gitu ya, kepada LKPP. Ini kemudian nanti berkas permohonan tersebut akan kami verifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya. Karena ini skema PPK, maka nanti akan kami verifikasi sesuai dengan skema PPK. Ketika sudah diverifikasi, maka kami akan mengecek mana yang oke dan mana yang tidak. Ketika oke, maka Bapak dan Ibu akan bisa diterima sebagai peserta sertifikasi. Kalau tidak oke, maka Bapak dan Ibu tidak bisa diterima sebagai peserta sertifikasi. Nah, ketika sudah diterima sebagai peserta sertifikasi, maka nanti kami akan kirimkan surat untuk penetapan peserta sertifikasi yang akan mengikuti uji kompetensi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, itu siapa saja. Nah, ketika Bapak dan Ibu masuk ke dalam penetapan tersebut, salah satu peserta tersebut, maka nanti Bapak dan Ibu akan mengikuti asesmen kompetensi sesuai dengan jadwalnya. Nah, ketika asesmen kompetensi di hari H gitu ya, nanti Bapak dan Ibu akan dimulai terlebih dahulu dengan pra-assessment. Apa itu pra-assessment? Pra-assessment itu biasa perkenalan antara asesor dengan peserta sertifikasi. Akan perkenalan data diri Bapak dan Ibu, asalnya dari mana, pengalamannya sebelum di PBJ itu apa saja gitu ya. Kemudian bukti-bukti yang Bapak dan Ibu kumpulkan apa saja. Kemudian nanti akan ada formulir-formulir persetujuan kerahasiaan asesmen dan sebagainya yang perlu Bapak dan Ibu sepakati antara asesmen dengan peserta, antara asesor dengan peserta. Kemudian akan dilakukan pengecekan bersama juga terkait portofolio yang Bapak dan Ibu sampaikan. Itu berupa kajiannya gitu ya, dilengkapi dengan data dukung Bapak dan Ibu. Nanti akan dibahas satu persatu di masing-masing indikator kompetensi. Ketika ada indikator kompetensi yang portofolio masih kurang, Bapak dan Ibu masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan atau melengkapi sebelum indikator kompetensi tersebut diujikan atau diwawancarai oleh asesor kompetensi. Ketika misalnya nanti ada yang kurang, kemudian Bapak dan Ibu diminta melengkapi, namun sampai dengan pas wawancara Bapak dan Ibu tidak melengkapi, maka indikator kompetensi tersebut tidak bisa diujikan oleh asesor kompetensi.
Nah, setelah melewati proses pra-assessment, udah tahu ini mana yang lengkap, mana yang tidak, maka ditentukan jadwalnya. Oke, habis pra-assessment kita akan mulai langsung dengan assessment-nya, gitu ya. Nah, ketika assessment, maka nanti ada proses wawancara, gitu ya. Jadi ada verifikasi portofolio, kemudian wawancara berdasarkan portofolio yang Bapak dan Ibu sampaikan. Tadi berupa kajian dan data-data dukungnya. Nah, ketika asesor ini mengumpulkan bukti pada saat asesmen gitu ya, pengumpulan bukti ini ada 3 aspek yang dikumpulkan Bapak dan Ibu. Akan dilihat dari aspek kompetensinya, skillnya. Ketika Bapak dan Ibu bikin kajian, kemudian artinya Bapak dan Ibu misalnya mengerjakan gitu ya, maka akan digali oleh asesor. Benar tidak nih kompetensinya? Selain kompetensi, maka nanti akan ada aspek pengetahuan. Jadi hal-hal dasar, pengetahuan-pengetahuan dasar itu juga akan ditanyakan gitu ya. Misalnya spesifikasi teknis, tidak hanya kompetensinya, skillnya, cara Bapak Ibu menyusun spesifikasinya, tapi akan ditanyakan spesifikasi itu apa sih gitu ya. Atau HPS itu apa? Nah, itu pengetahuan umum yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Nah, setelah Bapak dan Ibu ini dikumpulkan bukti-buktinya oleh asesor kompetensi, maka nanti di akhir asesmen, asesor akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini merupakan hasil sementara Bapak dan Ibu. Hasil sementara ini dari per masing-masing indikator kompetensi. Di masing-masing indikator kompetensi, maka asesor akan menilai pencapaian Bapak dan Ibu kompetensi dan pengetahuan di masing-masing indikator kompetensinya. Ketika pencapaiannya iya, kemudian artinya Bapak dan Ibu rekomendasinya bisa kompeten gitu ya. Tapi ketika pencapaiannya masih ada gap gitu ya antara kompetensi atau pengetahuan dengan indikator kompetensi atau key behavior Bapak dan Ibu, maka di situ pencapaiannya berarti tidak gitu ya, ada kesenjangan, maka Bapak dan Ibu hasilnya itu direkomendasikan belum kompeten. Jadi rekomendasi dari asesor ini bersifat sementara berupa kompeten atau belum kompeten. Nah, hasil akhirnya di mana? Hasil akhirnya nanti hasil rekomendasi dari asesor ini akan dibawa ke rapat pleno atau keputusan sertifikasi. Nah, di rapat pleno atau keputusan sertifikasi ini nanti akan ada asesor lainnya di luar Direktorat Sertifikasi Profesi dan di Direktorat Sertifikasi Profesi. Nah, nanti di rapat ini masing-masing asesor akan melihat bukti-bukti yang dari Bapak dan Ibu peserta berikan gitu ya kepada asesor, digali oleh asesor. Kira-kira gimana? Sudah memenuhi aspek kompetensi atau belum? Sudah memenuhi indikator kompetensinya atau belum gitu ya. Ketika sudah memenuhi, bukti-buktinya sudah oke gitu ya, sudah lengkap semua, maka nanti di rapat pleno atau keputusan itu berarti rekomendasi asesor dengan hasil keputusan bisa sama-sama kompeten. Tapi ketika dirasa Bapak dan Ibu misalnya di asesor memberikan rekomendasi kompeten gitu ya, tetapi di rapat pleno melihat, wah ini ada yang belum sesuai atau kurang nih, tidak cukup gitu buktinya, maka nanti hasil rekomendasi asesor itu bisa berubah menjadi belum kompeten berdasarkan hasil di plenonya. Nah, nanti dari hasil pleno tersebut maka akan ditetapkan oleh Direktur Sertifikasi Profesi, dan nanti akan kami sampaikan kepada instansi Bapak dan Ibu hasilnya. Apakah ketika kompeten semua artinya Bapak dan Ibu lulus gitu ya, maka nanti kami akan terbitkan e-sertifikatnya. Tapi ketika nanti misalnya masih ada indikator kompetensi yang ada kesenjangannya gitu ya, masih ada yang belum kompeten, maka nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan surat keterangan tidak lulus atau surat keterangan hasil gitu ya, hasil sertifikasinya. Di mana Bapak dan Ibu yang tidak kompetennya. Ketika tidak kompeten, maka nanti akan diberikan rekomendasi oleh Direktur Sertifikasi Profesi berupa apa? Misalnya, ketika ada indikator yang tidak oke, Bapak dan Ibu oke, boleh ikut pelatihan terlebih dahulu sebelum ikut uji kompetensi lebih lanjut gitu ya. Atau misalnya Bapak dan Ibu oke, minta penugasan dari instansinya, misalnya untuk mengikuti pelatihan atau diberikan penugasan tertentu gitu ya untuk mengumpulkan portofolio Bapak dan Ibu gitu. Ini kurang lebih untuk gambaran proses uji kompetensi. Kemudian oke, ini alur uji kompetensinya. Jadi dimulai dari H-20. Ini H-20-nya adalah H-20 kerja, bukan kalender ya Bapak dan Ibu ya. Jadi H-20 kerja, maka akan ada pengajuan surat permohonan uji dari instansi.
ini bisa saja dikelola oleh Biro PBJ Maluku Utara gitu ya. Atau kalau misalnya nanti ada BPSDM Provinsi Maluku Utara, nanti coba kami cek dulu ya, apakah Maluku Utara ini sudah sebagai pelaksana uji atau belum. Jika sudah sebagai pelaksana uji, nanti bisa dari BPSDM Provinsi Maluku Utara yang mengajukan kepada kami. Nah, setelah pengajuan surat, maka nanti kami akan balas suratnya gitu ya, untuk menyamakan, oke, kami akan plotkan di tanggal berapa, di jadwalnya kapan. Nanti kami akan ada surat balasan, kemudian setelah nanti di surat balasan situ sudah tertuang gitu ya tanggalnya kapan, maka nanti mulai dihitung pengumpulan portofolionya kapan. Nah, pengumpulan portofolionya jadi nanti dari peserta nanti akan mengumpulkan kepada kami ke LKPP ini H-12 kerja gitu ya. Di H-12 kerja dikumpulkan, kemudian kami akan verifikasi kembali dokumen portofolio dan persyaratannya yang lengkap dan tidak lengkapnya. Ketika sudah lengkap, nanti Bapak dan Ibu akan ditetapkan dalam peserta sertifikasi, kemudian peserta tersebut akan mengikuti uji kompetensi di hari hanya. Nah, metode uji kompetensinya nanti akan ada verifikasi portofolio dan wawancaranya, gitu ya. Kemudian nanti setelah hari H, ada rekomendasi dari asesor, maka akan ada rapat pleno. Rapat pleno itu biasanya adalah 10 hari kerja setelah pelaksanaan uji kompetensi. Nah, setelah rapat pleno, kemudian nanti akan ada penyampaian hasil keputusan. Ini paling lambat adalah H+20 kerja setelah pelaksanaan ujian. Nah, ini mekanisme uji kompetensinya Bapak dan Ibu. Jadi seperti saya sampaikan tadi ada dua gitu ya, ketika uji kompetensi teknis, maka minimal ada dua metode uji kompetensi yang digunakan. Yang pertama adalah verifikasi portofolio. Ya, tadi itu portofolio ketika pengalaman kerja, maka nanti ada pengalaman kerjanya dan berupa kajiannya. Ketika nanti pelatihan, maka berupa laporan pelatihannya. Nah, nanti portofolio tersebut akan diperiksa oleh asesor kompetensi sesuai dengan indikator kompetensinya. Kemudian nanti asesor akan menilai ini sesuai atau tidak portofolio sesuai dengan indikator kompetensi. Ketika ada yang tidak sesuai, maka tadi di per-assessment akan diminta kembali Bapak dan Ibu untuk melengkapi, gitu ya. Nah, kemudian setelah verifikasi portofolio, maka akan dilanjutkan dengan wawancara. Wawancaranya ini berdasarkan dari portofolio yang Bapak dan Ibu sampaikan. Nanti Bapak dan Ibu menjelaskan portofolio, jadi nanti selain kajian, nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk menyusun paparan. Tujuannya ada untuk apa? Biar Bapak dan Ibu, ketika membuat paparan kan lebih singkat gitu ya. Bapak dan Ibu bisa menjelaskan itu. Tapi ada juga asesor yang, oke, kita tidak perlu paparan gitu ya, bisa langsung saja tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu harus menguasai portofolio yang Bapak dan Ibu sampaikan apa. Menguasai itu bukan berarti harus hafal detail gitu ya, tidak, tapi Bapak dan Ibu tahu secara garis besar pekerjaannya seperti apa, kemudian tugas Bapak dan Ibu gimana, langkah-langkahnya dalam Bapak dan Ibu menyusun atau melaksanakan paket pekerjaan tersebut seperti apa. Nah, asesor akan melakukan wawancara terhadap portofolio tersebut. Dan untuk memastikan aspek pengetahuan tadi gitu ya, dan keterampilannya. Ini berupa 5W1H. Jadi nanti dari masing-masing indikator kompetensi akan ditanyakan 5W1H-nya. Misalnya spesifikasi teknis, who-nya, siapa yang terlibat, kemudian what, apa yang Bapak dan Ibu susun. Kemudian when, kapan, Bapak Ibu menyusun kapan, di tahap apa. Kemudian where, di mana, misalnya di kantor Biro Pengadaan gitu ya. Kemudian why, kenapa Bapak Ibu menyusun spesifikasi? Apa sih gunanya spesifikasi teknis? Dan yang terakhir adalah how. Nah, ini biasanya akan digali oleh asesor terkait how-nya. Bagaimana Bapak dan Ibu melakukan menyusun spesifikasi teknis gitu ya di paket pekerjaan Bapak dan Ibu itu seperti apa? Oke, itu kurang lebih gambaran utamanya terkait proses, mekanisme, prosedurnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai dokumen portofolionya. Oke, untuk jenis kompetensi yang pertama, JK perencanaan, ya.
Untuk di CK perencanaan, yang pertama, indikator pertama adalah penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. Jadi Bapak dan Ibu hanya menyiapkan satu paket saja, boleh untuk paket pekerjaan barang, jasa konstruksi atau jasa lainnya, atau konsultasi gitu ya. Salah satu saja, tidak perlu dua-duanya, tidak perlu melampirkan spektek, tidak perlu melampirkan KAK. Hanya pilih salah satu yang Bapak dan Ibu dirasa Bapak dan Ibu yakin dengan paket pekerjaan tersebut. Nah, untuk indikator kompetensi spesifikasi teknis atau KAK, ini adalah Bapak dan Ibu mampu melakukan penyusunan spesifikasi teknis dan KAK yang berbasis input, proses, dan output-nya. Ini sesuai dengan analisis proses produksi untuk pekerjaan yang tidak kompleks atau yang tidak membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik, gitu ya. Jadi untuk pekerjaan yang tidak kompleks. Nah, ketika di indikator kompetensi ini, maka ada kriteria penilaiannya atau key behavior-nya. Nanti Bapak dan Ibu akan dicek nih key behavior-nya. Yang pertama, benarkah Bapak dan Ibu mampu menyusun spesifikasi teknis berbasis masukan atau input atau proses dan keluaran? Yang dimasuk dengan input itu, ketika misalnya Bapak dan Ibu dalam menyusun spesifikasi teknis itu, inputannya apa? Dokumen-dokumen apa sih yang Bapak Ibu gunakan sebagai inputnya nih untuk menyusun spesifikasi teknis? Nah, ketika prosesnya ini akan digali berarti how-nya. Bagaimana sih cara Bapak dan Ibu menyusun spesifikasi teknis? Prosesnya seperti apa? Mulai dari identifikasi kebutuhan dan lain-lainnya sampai dengan spesifikasi teknis atau KAK itu jadi. Kemudian keluarannya atau output-nya itu adalah spesifikasi teknis atau KAK-nya. Nah, jangan lupa, ketika di dalam proses spesifikasi teknis, ketika Bapak dan Ibu menyusun spesifikasi teknis, maka akan ada empat jenis spesifikasi yang harus Bapak dan Ibu tahu gitu ya. Mulai dari spesifikasi mutunya, kualitasnya gitu ya, kemudian spesifikasi kuantitas, jumlahnya, kemudian spesifikasi waktunya dan tingkat layanannya gitu. Nah, itu yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Misalnya pekerjaan konsultan. Untuk inputnya gimana? Untuk kualitasnya. Berarti Bapak dan Ibu membutuhkan tenaga ahli yang seperti apa? Pendidikannya seperti apa? Pengalamannya gimana? Itu masuk ke dalam mutu. Kemudian untuk kuantitasnya, jumlahnya berapa yang Bapak dan Ibu perlukan? Kenapa Bapak dan Ibu perlukan seperti jumlah tersebut? Nah, itu akan ditanyakan lebih lanjut. Kemudian untuk waktu dan tingkat pelayanannya dari konsultan tersebut seperti apa? Selain itu, menyusun dokumen spesifikasi input, proses, dan output, maka Bapak dan Ibu diminta atau key behavior yang lainnya adalah bisa menjelaskan para pihak yang terlibat dalam penyusunan spek itu siapa saja. Kemudian dokumen yang digunakan dalam menyusun spek itu dokumen apa saja. Dan langkah-langkahnya dalam menyusun spek. Kemudian latar belakang penyusunan speknya, kenapa Bapak dan Ibu ada speknya tersebut, latar belakangnya apa disusun tersebut, sumber datanya dari mana. Nah, nanti Bapak dan Ibu dari sini di masing-masing indikator kompetensi akan membuat kajian atau makalah. Nah, kajiannya ini untuk di masing-masing indikator kompetensi sudah kami berikan panduannya. Isinya apa saja? Ketika di spek berarti isinya adalah para pihak, dokumen yang disiapkan, langkah-langkahnya, sumber data yang digunakan untuk apa saja. Kemudian bisa Bapak dan Ibu jelaskan perbedaan penyusunan spek, kemudian dengan KAK itu apa bedanya, gitu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya sudah ada pengalaman Bapak dan Ibu gitu ya, tapi dirasa Bapak dan Ibu, portofolio atau kertas kerja saya yang sebelumnya itu ternyata kurang nih, nggak ada spesifikasi bla bla bla. Boleh saja Bapak dan Ibu tambahkan catatan perbaikan. Atau jika misalnya Bapak dan Ibu menggunakan portofolio milik orang lain gitu ya, bisa saja misalnya Bapak dan Ibu tidak punya portofolio tersebut, Bapak dan Ibu boleh menggunakan punya PPK. Nah, Bapak dan Ibu nanti boleh tambahkan catatan perbaikannya apa. Ini yang harus masuk ke dalam kajiannya atau makalahnya. Selain kajian, maka nanti akan dilengkapi dengan data dukungnya. Ketika spesifikasi teknis, maka berarti nanti ada spesifikasi teknisnya, ada KAK-nya, atau bisa juga Bapak Ibu dan lengkapi dengan sumber data yang digunakan apa, dari mana nih speknya, gitu ya. Nah, untuk kajian dan makalah, untuk keseluruhan indikator kompetensi, mohon Bapak dan Ibu tidak berdasarkan teori saja,
tidak berdasarkan misalnya materi-materi yang ada di pelatihan ataupun yang Bapak dan Ibu dapatkan dari sumber manapun. Tapi untuk isian makalah ini adalah berisi terkait dengan portofolio yang Bapak dan Ibu sampaikan. Jadi misalnya paket pekerjaan konsultan, maka nanti Bapak Ibu akan mengkaji terkait bagaimana menyusun spesifikasi di konsultan tersebut, di paket pekerjaan tersebut. Gitu ya. Ini untuk indikator JK1, untuk indikator pertama penyusunan spektek. Nah, kemudian untuk indikator kedua di perencanaan itu adalah penyusunan harga perkiraan. Indikator kompetensinya adalah Bapak dan Ibu mampu melakukan penyusunan perkiraan harga, mulai dari analisis proses produksi atau pelaksanaannya untuk pekerjaan yang tidak kompleks atau yang tidak membutuhkan kompetensi teknisnya. Nah, untuk key behavior-nya Bapak dan Ibu ini bisa mampu menyusun dokumen perkiraan harga. Kemudian menjelaskan para pihaknya, dokumen atau sumber datanya, langkah-langkahnya. Kemudian bisa juga Bapak dan Ibu menjelaskan analisa pasar. Apa itu analisa pasar ketika Bapak dan Ibu menyusun harga perkiraan tersebut. Nah, ketika sudah menganalisa pasar, Bapak dan Ibu survei pasar, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan harga satuan. Harga satuannya dapat dari mana? Harganya segitu. Maka nanti akan ada analisa perhitungannya. Seperti apa sampai dengan Bapak Ibu mendapatkan harga satuannya. Apakah Bapak dan Ibu menggunakan harga terendah, harga tertinggi, ataupun harga rata-rata? Itu kenapa Bapak dan Ibu menggunakan itu? Kurang lebih itu yang akan ditanyakan. Nah, maka isi kajiannya sama seperti tadi di spektek, ada para pihak, sumber data, langkah-langkahnya, kemudian bagaimana Bapak dan Ibu melakukan analisa pasar, analisa perhitungan pembentuk harga satuan, sampai dengan kesesuaian perkiraan harga yang telah disusun, sesuai dengan spesifikasi teknis yang tadi di depan. Gitu ya. Jadi isi kajian ini benar-benar menyangkut tentang 5W1H-nya, terkait paket pekerjaan yang Bapak dan Ibu sampaikan. Dokumen pendukungnya adalah harga perkiraan dan dilengkapi dengan kertas kerja. Perhitungan untuk sebagai penyusun harga perkiraan itu seperti apa. Itu yang perlu Bapak dan Ibu lengkapi. Oke, kemudian untuk indikator ketiga pada JK perencanaan adalah perumusan paket dan cara pengadaan. Nah, di sini ketika di IK ini maka Bapak dan Ibu mampu melakukan perumusan, pemaketan dan cara pengadaan, gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu dari paket-paket yang Bapak dan Ibu ada di RUP gitu ya, misalnya di tahun 2022 atau tahun 2023 ada berapa paket. Nah, dari paket-paket ini kira-kira ada yang bisa di pemaketannya atau ada yang dikonsolidasinya seperti apa. Nanti Bapak dan Ibu bisa menjelaskan konsep pemaketan itu seperti apa, larangan pemaketan, kemudian orientasi pemaketannya itu kemana, kemudian menjelaskan juga para pihak yang terlibat, dokumen sumber data, dan langkah-langkahnya, gitu ya. Kemudian sampai dengan Bapak dan Ibu menetapkan cara pengadaannya. Cara pengadaannya apakah melalui penyedia ataupun melalui kelola, itu kenapa Bapak dan Ibu tetapkan. Kemudian selain pemaketan, nanti Bapak dan Ibu, karena ini kita berbicara mengenai strategi pengadaan, maka kita juga akan menanyakan mengenai konsolidasi pengadaan. Secara umum, ketika Bapak dan Ibu misalnya di instansi Bapak dan Ibu sudah ada konsolidasi, nah Bapak dan Ibu bisa menggunakan paket itu. Tapi ketika Bapak dan Ibu tidak mempunyai konsolidasi, nanti Bapak dan Ibu akan diminta. Konsep konsolidasi itu seperti apa sih? Siapa yang bisa melakukan konsolidasi? Konsolidasi itu bisa dilakukan di tahap apa? Kemudian kira-kira langkah-langkahnya gimana dalam melakukan konsolidasi? Ini yang tertuang juga di dalam isi kajian atau makalah Bapak dan Ibu, dilengkapi dengan dokumen pendukung, yaitu rencana umum pengadaannya. Oke, itu untuk JK1, JK perencanaan. Kemudian untuk di JK yang kedua atau JK pengelolaan kontrak, ini ada 3 indikator kompetensi. Indikator yang pertama adalah perumusan kontrak. Jadi ketika di perumusan kontrak, indikator kompetensi adalah Bapak dan Ibu mampu melakukan perumusan kontrak dalam bentuk surat perjanjian, gitu ya. Nah, key behavior-nya apa saja? Bapak dan Ibu mampu menyusun perumusan kontrak, mulai dari persiapan penandatanganan kontrak, kemudian sampai dengan kontrak itu ditandatangani, sampai dengan itu dokumen kontrak jadi, itu Bapak dan Ibu gimana caranya, langkah-langkahnya gimana, pihaknya siapa saja yang terlibat, kemudian jenis kontraknya itu, kenapa Bapak dan Ibu menggunakan jenis kontrak itu. Misalnya menggunakan jenis kontrak langsam, kenapa pakai langsam? Jangan sampai Bapak dan Ibu bilang, oke, ini biasa dipakai. Jangan. Nanti saya akan menanyakan kembali, kenapa dengan jenis kontrak langsam? Apa?
gitu. Misalnya ruang lingkupnya seperti apa, tenaga ahlinya misalnya sudah pasti atau segala macam. Itu yang perlu Bapak dan Ibu sampaikan kepada asesor ketika nanti diwawancara. Dan ketika di makalah tersebut itu yang harus Bapak dan Ibu masukkan. Kenapa Bapak dan Ibu memilih jenis kontrak tersebut. Kemudian isi dan latar belakang dari surat perjanjian itu apa saja. Misalnya cara pembayaran, kenapa cara pembayarannya termin atau kenapa cara pembayarannya adalah apa namanya lamsam gitu ya. Itu kenapa gitu sekaligus. Itu kenapa gitu. Nah, ini perlu Bapak sampaikan. Nah, ini dokumen pendukungnya, ini ada berupa dokumen kontrak, SSUK, SSKK, surat perjanjian, dan adendumnya bila ada. Nah, nanti dari dokumen pendukung tersebut, nah Bapak dan Ibu bahas di makalah tersebut. Oke, kemudian untuk indikator kompetensi yang kedua, ini berupa pengendalian kontrak, indikator kompetensinya di mana Bapak dan Ibu mampu melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak. Mulai dari inputnya, prosesnya, outputnya. Bagaimana Bapak Ibu menyusun dokumen pengendalian kontrak gitu ya. Kemudian pihaknya siapa saja. Ketika Bapak dan Ibu mengendalikan kontrak, siapa yang terlibat? Biasanya kan ada tim pengendalian kontrak gitu ya. Nah, tim-timnya ini siapa saja? Tugas-tugasnya apa aja nih di masing-masing tim-timnya. Kemudian apa yang dikendalikan? Apakah dikendalikannya ada biaya, mutu, waktu gitu ya, atau fungsionalitasnya, atau lokasinya, apa yang Bapak dan Ibu kendalikan. Dokumen yang digunakan apa dalam Bapak dan Ibu mengendalikan kontrak tersebut. Kemudian dalam mengendalikan tersebut, Bapak dan Ibu menggunakan alat bantu apa, atau yang biasa kita sebut adalah instrumennya. Dibantu oleh apa? Misalnya kalau misalnya pekerjaan konstruksi, biasa Bapak dan Ibu menggunakannya adalah kurva S dalam mengendalikan kontraknya. Nah, ketika dalam mengendalikan kontrak di kurva S, nah nanti akan ditanyakan oleh asesor. Cara Bapak dan Ibu menyusun kurva S-nya seperti apa? Biasanya memang ini kurva S dibikin oleh konsultan gitu ya. Tapi selain dibikin konsultan, maka Bapak dan Ibu harus juga tahu secara umum konsepnya gimana. Si kurva S itu menggambarkan aspek apa aja, cara menghitung bobotnya gimana. Nah, ketika dapat kurva S, apa yang Bapak dan Ibu kendalikan dari kurva S tersebut? Kalau misalnya nanti ada deviasi, kemudian ada misalnya Bapak dan Ibu ada kontrak kritis gitu ya, ketika 0 sampai 70 ternyata dia capaiannya berapa. Nah, itu apa yang Bapak lakukan? Itu yang akan kurang lebih akan ditanyakan ataupun digali gitu ya oleh asesor kompetensi. Maka di kajian Bapak dan Ibu isinya terkait itu. 5W1H-nya, pengendalian kontraknya, inputnya apa, prosesnya gimana, cara Bapak dan Ibu mengendalikan kontrak tersebut. Sampai dengan outputnya apa yang dikendalikan, laporan-laporan dan segala macam, sampai dengan di masing-masing gitu ya, bisa laporan mingguan, bulanan, ataupun berdasarkan progres pekerjaannya itu seperti apa. Nah, ini dokumen pendukungnya adalah dokumen pengendalian kontrak. Nah, kemudian untuk indikator kompetensi yang ketiga pada jenis kompetensi pengelolaan kontrak adalah serah terima. Nah, ini serah terimanya di mana Bapak dan Ibu mampu melakukan serah terima melalui proses quality assurance gitu ya. Bagaimana Bapak dan Ibu menjamin bahwa barang dan jasa yang Bapak dan Ibu tadi inginkan ini sudah sesuai dengan quality assurance-nya. Misalnya kalau misalnya ada bangunan ataupun barang bahan-bahannya atau apa, bagaimana Bapak dan Ibu menjamin kualitinya? Ada bisa dengan uji lab atau uji petik yang lainnya gitu. Nah, itu gimana caranya? Para pihaknya siapa yang terlibat, dokumennya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya gimana, kemudian instrumen yang digunakan seperti apa gitu ya. Kemudian jenis pemeriksaannya apa aja yang diperiksa. Misalnya ada pemeriksaan administrasi, apa yang diperiksa? Ada pemeriksaan teknis, apa yang diperiksa? Kemudian keuangan, apa saja yang Bapak dan Ibu periksa? Langkah-langkahnya gimana? Pihak yang terlibat siapa aja? Ini Bapak dan Ibu sampaikan di dokumen makalahnya atau kajiannya, kemudian dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa berita acara, serah terima hasil pengadaan. Gitu. Oke, itu untuk JK yang kedua atau JK pengelolaan kontrak. Kemudian untuk JK ketiga ini berupa swakola, akan ada 2 indikator kompetensinya. Indikator kompetensi yang pertama adalah analisis dan pemecahan masalah. Di mana indikator kompetensinya adalah Bapak dan Ibu ketika melakukan swakola untuk di level 3 ini, maka Bapak dan Ibu akan menganalisis
dari sekolah yang dilakukan itu ada masalah atau tidak, dianalisis masalah-masalahnya. Ketika sudah mendapatkan masalah-masalahnya, kemudian pemecahan masalahnya seperti apa, gitu ya. Nah, ketika di masing-masing tahapan, misalnya ketika di tahap perencanaan ada masalah apa, nanti tindak lanjutnya apa, yang terlibat siapa aja. Kemudian nanti ketika di tahap persiapan atau di tahap pelaksanaan permasalahannya apa, maka tindak lanjutnya apa. Nah, kemudian nanti yang disampaikan di makalah itu ada para pihaknya, masalah yang dihadapi gitu ya. Kemudian apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk tindak lanjutnya, pelaksanaannya nanti seperti apa. Nah, ini berupa laporan pelaksanaan kegiatan sekolah. Kemudian kalau indikator yang kedua itu berupa pengelolaan PBJ secara sekolah, artinya Bapak dan Ibu bisa mengelola PBJ secara sekolah dari input, proses, dan outputnya gitu ya. Nah, untuk prosesnya atau inputnya gitu ya, ini ketika Bapak dan Ibu melakukan sekolah untuk level 3, maka inputnya adalah personil dengan keahlian tertentu atau bahan atau material umum. Misalnya kalau di kepolisian, Bapak dan Ibu akan sekolah dengan antara Polda dengan Brimob gitu ya, dengan misal tentang latihan untuk penjinakan bom gitu. Nah itu berarti kan akan disekolah untuk tipe satunya, tapi untuk personilnya dengan keahlian tertentu. Narasumbernya, tenaga ahlinya itu ya memang dia punya kompetensi bagaimana untuk menjinakkan bom. Bisa sertifikasi keahlian atau apapun. Itu yang dimaksud dengan personil dengan keahlian tertentu. Kemudian untuk prosesnya ini proses yang atau metode yang standar gitu ya Bapak dan Ibu, sudah ada pedoman yang spesifiknya, kemudian keluarannya itu juga bisa diukur, baik itu secara kuantitatif ataupun kualitatif. Key behavior-nya itu tadi Bapak dan Ibu sudah bisa mengelola gitu ya sekolah input, proses, dan output pada masing-masing tahapannya. Mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan sekolahnya. Kemudian pihak yang terlibat siapa saja di masing-masing kegiatan sekolah ini. Kemudian sumber datanya apa, langkah-langkahnya gimana. Ketika di perencanaan, misalnya Bapak dan Ibu menggunakan sekolah tipe 4, maka apa saja yang Bapak dan Ibu lakukan? Misalnya inputnya, Bapak dan Ibu memerlukan personil, gitu ya, material, atau peralatan. Kemudian nanti ketika di prosesnya, apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Kalau sekolah tipe 4 dengan Pokmas, maka misalnya nanti Bapak dan Ibu mengirimkan surat kepada Pokmasnya. Nanti ada jawaban dari Pokmasnya gitu ya. Oke, kesediaan. Kemudian nanti ada proposalnya dan segala macamnya. Nah, itu yang Bapak dan Ibu perlu tuangkan di dalam kajian. Dokumen pendukungnya ini berupa laporan pelaksanaan kegiatan sekolah. Oke, kurang lebih itu Bapak dan Ibu untuk di masing-masing kajian atau makalah yang perlu Bapak dan Ibu sampaikan di masing-masing indikator kompetensi. Nah, untuk menyusun kajian dan makalahnya ini, kami tidak ada format khusus gitu ya. Isinya terkait apa aja, tadi tuh isi kajiannya makalah terkait dengan yang tadi saya sampaikan. Nah, tapi untuk format-formatnya, pendahuluannya seperti apa, ini kami hanya memberikan gambaran secara besarnya. Misalnya di bab 1 akan ada gambaran pengalaman Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pernah pengalaman apa saja gitu ya. Kemudian tugas-tugas pengadaan barang jasa, apa yang Bapak dan Ibu pernah melaksanakan tugasnya. Misalnya PPK di tahap di pekerjaan apa. Kemudian portofolio yang Bapak dan Ibu akan gunakan apa saja, baik itu JK1, JK2, dan JK3. Ini apa saja? Kenapa Bapak dan Ibu memilih portofolio tersebut sesuai dengan indikator kompetensinya? Nah, baru nanti masuk ke dalam masing-masing babnya. Jenis kompetensi perencanaan, ataupun jenis kompetensi pengelolaan kontrak, jenis kompetensi sekolahnya. Nah, nanti di masing-masing jenis kompetensi tersebut, maka nanti Bapak dan Ibu menyampaikan 5W1 hanya di isi makalah sesuai dengan portofolio yang Bapak dan Ibu sampaikan. Jadi nanti portofolio harus sesuai dengan indikator kompetensi key behavior-nya gitu ya. Disesuaikan tidak hanya teori tapi sesuai dengan paket pekerjaan Bapak dan Ibu. Kemudian penutup, kesimpulan dan saran, kemudian nanti ada lampiran kajian atau makalahnya. Itu berupa tadi dokumen pendukung yang disampaikan per masing-masing indikator kompetensinya. Oke, kemudian selain dokumen portofolio, maka Bapak dan Ibu juga wajib mengirimkan dokumen administrasi. Yang tadi saya sampaikan bahwa dokumen administrasi itu berupa APL 01 dan APL 02 gitu ya. Ini gambaran APL 01 dan APL 02. Sebentar saya akan share untuk APL 01-nya.
Oke. Oke, ini APL 01-nya, Bapak dan Ibu nanti akan dikirimkan ketika Bapak dan Ibu sebagai calon peserta sertifikasi akan dikirimkan kepada adminnya, gitu ya, admin di Biro PBJ Maluku Utara terkait formulir ini. Formulir permohonan sertifikasi kompetensi untuk pejabat pembuat komitmen. Nah, nanti di sini ada yang pertama, bagian pertama adalah rincian data pemohon sertifikasi. Ada data pribadi, silakan Bapak dan Ibu isikan nama lengkapnya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, sampai dengan TMT pangkat Bapak dan Ibu sekarang. Kemudian data pendidikan terakhir Bapak dan Ibu apa, di mana, lulusnya kapan, dan data pekerjaan Bapak dan Ibu sekarang. Instansinya apa, dinas mana gitu ya, atau biro apa gitu, sekretariat mana, jabatannya apa, alamat kantornya di mana, dan nomor teleponnya. Nah, kemudian untuk di yang D, ini adalah riwayat pengalaman pekerjaan pengadaan. Mohon Bapak dan Ibu isikan jabatan yang pernah Bapak dan Ibu pegang gitu ya, apakah sebagai PPK, Pokja pemilihan, ataupun pejabat pengadaan dalam 3 sampai dengan 5 tahun terakhir. Ketika Bapak dan Ibu punya sebagai PPK, jabatannya kapan? Misalnya tahun 2023 saat ini, nomor SK-nya berapa? Atau misalnya Bapak dan Ibu sebagai Pokja pemilihan tahun 2020 sampai dengan berapa? Diisi masing-masing SK-nya, nomor SK-nya berapa? Atau pejabat pengadaan. Itu Bapak dan Ibu isikan di kolom ini, di kolom D gitu ya. Oke, kemudian untuk data sertifikasi, bagian kedua data sertifikasi, ini adalah skemanya adalah pejabat pembuat komitmen, tujuan asesmennya adalah untuk sertifikasi. Ini apa untuk tadi itu ya, indikator kompetensi dan jenis kompetensinya. Ada 3 jenis kompetensi dan ada 8 indikator kompetensi. Standar kompetensinya berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis tadi, Peraturan LKPP nomor 3 tahun 2023. Nah, kemudian di bagian 3 ini harus diisi oleh Bapak dan Ibu adalah bukti kelengkapan pemohon. Jadi nanti Bapak dan Ibu menuliskan sertifikat keahlian dasar ada atau tidak gitu ya. Dan ini Bapak dan Ibu wajib kirimkan. Jadi tidak hanya di sini, nanti di sini akan diisi oleh admin gitu ya. Bapak dan Ibu wajib mengirimkan sertifikat keahlian tingkat dasar ataupun level 1-nya. Kemudian pengalaman di bidang PBJ-nya. Tadi itu dalam bentuk surat keputusan atau surat tugas ataupun sertifikat pelatihan Bapak dan Ibu. Oke, kemudian untuk di bagian 3, huruf B, ini ada bukti kompetensi yang relevan. Nah, nanti Bapak dan Ibu isikan kajian atau makalah, atau misalnya Bapak dan Ibu hasil pelatihan, kertas kerja atau laporan pelatihan. Untuk di masing-masing jenis kompetensinya. Jenis kompetensi perencanaan, jenis kompetensi pengelolaan kontrak, kemudian untuk pengelolaan PBJ secara sekolah. Ini yang Bapak dan Ibu lampirkan tadi kajian makalah disertai dengan data dukungnya, dokumen pendukungnya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu tuliskan namanya di kolom pemohon ya, nama Bapak dan Ibu, kemudian tanda tangan. Tanda tangan bisa Bapak dan Ibu tanda tangan digital, kemudian dituliskan tanggalnya ketika Bapak dan Ibu menyusun APL 01 ini. Nanti admin dari Direktorat Sertifikasi Profesi akan memverifikasi mulai dari bukti persyaratan ada atau tidak, memenuhi syarat atau tidak gitu ya, dengan bukti kompetensinya. Ini ada atau tidak. Ketika nanti misalnya sudah dicek, maka nanti akan ada rekomendasi dari Direktorat Sertifikasi Profesi. Ketika sudah lengkap, sudah oke, maka Bapak dan Ibu akan diterima sebagai peserta sertifikasi. Tapi kalau misalnya nanti ada yang tidak lengkap atau tidak sesuai gitu ya, maka Bapak dan Ibu tidak diterima sebagai peserta sertifikasi. Nanti admin akan memverifikasi dengan menandatangani di sini. Oke, ini untuk yang APL 01. Kemudian untuk yang APL 02, oke, untuk APL 02 ini berupa self-assessment, penilaian mandiri Bapak dan Ibu. Nanti tolong diisikan nama Bapak dan Ibu. TUK-nya adalah, ini TUK adalah tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensinya adalah sewaktu gitu ya. Sewaktu ketika Bapak dan Ibu ujian, nanti ujian itu bisa dilakukan secara tatap muka, Bapak dan Ibu bisa di Maluku Utara. Nanti bisa bertempatnya bisa di Maluku Utara atau bisa juga secara daring gitu ya. Bapak dan Ibu tidak perlu ke ke tempatnya misalnya ke biro, misalnya ujiannya nanti ditempatkan di biro pengadaan, tidak perlu ke biro pengadaan gitu ya, tapi nanti bisa saja Bapak dan Ibu di lokasi Bapak dan Ibu, bisa di kantor, bisa di rumah atau dimanapun gitu ya.
itu dinamakan tempat uji kompetensi sewaktu. Kalau tempat uji yang mandiri, itu artinya sudah ada tempat uji yang sudah kami verifikasi, misalnya BPSDM gitu ya, sudah terverifikasi, sudah sebagai pelaksanaan uji, maka itu mandiri. Atau di AKPP, maka sebagai tempat uji kompetensi mandiri. Nanti Bapak dan Ibu tuliskan nama pesertanya, nama asesor tidak perlu karena Bapak dan Ibu belum tahu nama asesor siapa, nama peserta, kemudian tanggalnya, tanggal pengisian. Nah, nanti Bapak dan Ibu di sini akan diberikan guideline gitu ya. Peserta diminta untuk mempelajari indikator kompetensi pada standar kompetensinya. Kemudian melakukan penilaian secara mandiri terhadap nanti daftar pertanyaan ini, self assessment-nya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menyatakan bahwa Bapak dan Ibu kompeten di masing-masing indikator kompetensi, silakan Bapak dan Ibu pilih atau tuliskan bahwa Bapak dan Ibu kompeten di sini gitu ya, dikasih tanda centang gitu. Nah, kemudian kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu ternyata merasa Bapak dan Ibu, oh saya belum kompeten gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu tulis di sini belum kompeten gitu ya. Nanti akan dikonfirmasi lagi oleh asesor kompetensi pada saat Bapak dan Ibu per-asesmen. Yakin nih Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu menuliskan asesmen mandiri untuk di indikator kompetensi spesifikasi teknis atau KK Bapak dan Ibu belum kompeten. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, iya saya nggak yakin nih, memang saya kayaknya belum kompeten. Ketika Bapak dan Ibu tetap menjawab belum kompeten ketika sudah dikonfirmasi oleh asesor kompetensi, maka asesor kompetensi tidak akan mengujikan indikator kompetensi ini, gitu ya. Jadi ketika self assessment Bapak dan Ibu yakinkan pada diri sendiri bahwa Bapak dan Ibu ini kompeten. Semuanya nanti penilaiannya adalah kompeten, gitu ya. Ketika nanti misalnya salah satu nih ya, saya kompeten, apa bukti dukungnya, gitu ya. Bukti dukungnya tadi itu yang seperti di APL 01-nya. Kajian atau makalah atau laporan pelatihan untuk JK perencanaan gitu. Atau bisa juga nanti ditulisnya adalah APL 01 bagian B1 gitu. Tadi kan ada huruf B ya, ada huruf B misalnya 1. Begitu seterusnya. Nanti ketika di yang JK2-nya perencanaannya sama Bapak dan Ibu menuliskan kompeten, bukti dukungnya apa? Sama, ini Bapak dan Ibu tinggal copy kajian makalah, ini pada JK apa? Berarti kan ini pada JK pengelolaan kontraknya. Pengelolaan kontrak. Ini tadi ketika di APL 01, maka di bagian B tapi nomor 2-nya. Gitu. Nah, begitu seterusnya untuk di yang swakolanya. Swakola ini B3, kemudian untuk JK-nya adalah swakola. Swakelola. Oke, ini jangan lupa di checklist untuk penilaiannya. Untuk VATM ini nanti akan diisi oleh asesor. Jadi dari portofolio tersebut, maka asesor akan menilai valid atau tidak dokumen Bapak dan Ibu. Asli atau tidak, gitu ya. Terkini atau tidak. Terkini itu Bapak dan Ibu boleh memberikan portofolio itu dalam 5 tahun terakhir. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu punya 3 tahun terakhir, itu lebih bagus. Artinya Bapak dan Ibu masih fresh gitu ya dengan portofolio Bapak dan Ibu. Nanti memadai juga nanti akan diisi oleh asesornya, gitu ya. Oke, kemudian nanti setelah diisi ini, nanti Bapak dan Ibu akan mengisi kembali untuk namanya, kemudian tanda tangan dan tanggalnya. Nanti asesor akan mengecek asesmen itu bisa dilanjutkan atau tidak, gitu ya. Ketika tadi ada yang belum kompeten, maka asesmen dapat dilanjutkan kecuali untuk indikator kompetensi mana, gitu. Oke, ini untuk APL 01 dan 02. Kemudian ini ya dokumen administrasinya. Next. Oke. Next ini. Oke, dari evaluasi kami terhadap uji kompetensi PPK gitu ya. Ada beberapa yang lulusnya banyak gitu dalam satu periode, tapi ada juga yang sedikit. Nah, ini kita coba evaluasi di mana sih kegagalannya gitu ya. Kegagalannya. Biasanya faktor menyebabkan peserta tersebut gagal yaitu peserta itu tidak tahu bukti portofolio yang harus dikumpulkan. Jadi nanti dicek kembali nanti ya
di bahan paparan ini apa saja indikator kompetensi, kemudian kajian makalah yang harus Bapak dan Ibu sampaikan di makalah tersebut apa saja itu. Dan jangan sampai hanya teori saja di dalam makalahnya. Dan Bapak dan Ibu, kenapa kita meminta Bapak dan Ibu menyusun kajian gitu ya? Kalau sebelum-belumnya kita biasanya hanya portofolio saja, pengalaman kerjanya saja. Ketika spek, maka nanti Bapak dan Ibu cukup melampirkan spesifikasi teknik tanpa kajian. Tapi untuk 2 tahun terakhir ini kami meminta untuk Bapak dan Ibu menyusun kajian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Bapak Ibu lebih mempersiapkan diri ketika mengikuti uji kompetensi. Ketika Bapak dan Ibu menyusun kajian, artinya Bapak dan Ibu membuat sendiri kajiannya, membaca lagi dokumen portofolionya, mengingat-ingat kembali portofolionya, kemudian Bapak dan Ibu tuangkan ke dalam kajian tersebut. Jadi nanti ketika ditanyakan oleh asesor kompetensi, ketika diwawancara, nah itu Bapak dan Ibu bisa lebih mengetahui dan memahami portofolio yang dan Ibu bikin apa. Kemudian kegagalan yang kedua adalah kurang mempersiapkan diri. Kurang tahu standar kompetensinya, portofolio yang nggak tahu gitu ya, pengetahuan-pengetahuannya. Jadi untuk aspek pengetahuan ataupun yang lainnya bisa Bapak dan Ibu nanti cek di portal PPSDM ataupun di Puslap SDM PBJ itu sudah ada buku-buku informasinya. Nah, silakan Bapak dan Ibu baca-baca kembali di buku-buku informasi tersebut, terutama untuk yang pengetahuannya. Dan di situ pun juga ada juga ketika Bapak dan Ibu untuk menyusun tas kerjanya seperti apa, itu biasanya ada di situ. Nah, kemudian untuk kegagalan yang ketiga ini adalah dukungan dari pihak internal. Misalnya ketika saat pelaksanaan uji kom, tiba-tiba Bapak dan Ibu diberikan penugasan atau untuk mempersiapkan portofolio gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu banyak tugas nih, apalagi ini udah di akhir tahun gitu ya, pasti akan banyak tugas-tugas. Nah, itu yang kurang didukung. Ketika nanti Bapak dan Ibu memang dinyatakan sebagai peserta, mohon informasikan kepada atasan Bapak dan Ibu dan rekan-rekannya bahwa Bapak dan Ibu memang sedang mengikuti uji kompetensi. Ketika tolong kasih waktu saya nih 1 hari sampai 2 hari untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi untuk uji kompetensi ini Bapak dan Ibu itu waktunya paling lambat adalah 2 hari, maksimal adalah 2 hari. Tapi biasanya itu 1 hari selesai, tergantung dari asesor dan pesertanya juga. Ketika asesor mudah mengumpulkan buktinya, Bapak dan Ibu digali sedikit itu mudah, maka nanti akan lebih mudah proses untuk penggalian kompetensinya. Jadi asesor tugasnya bukan untuk menguji, tapi untuk mengumpulkan bukti-bukti kompetensinya sampai dengan nanti memberikan rekomendasi berdasarkan hasil bukti-bukti yang dikumpulkan oleh asesor. Oke, sekian Bapak dan Ibu untuk pemaparannya, untuk sharing knowledge-nya terkait uji kompetensi PPK. Jika nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa kita diskusikan. Atau jika nanti misalnya ada pertanyaan yang masih membutuhkan kebijakan ataupun membutuhkan jawaban lebih lanjut, maka nanti bisa menghubungi kami di sini, baik di KPP, di kantor, ataupun melalui kami ada portal konsultasi berupa sertifikasi pbj.lkpp.go.id atau bisa juga nanti by WA dengan admin atau petugas konsultasi kami juga bisa. Oke, sekian Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya serahkan kepada Pak Iksan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ayu yang sudah memberikan sharing dan sosialisasi terkait dengan bagaimana pemenuhan kompetensi pejabat pembuat komitmen. Tadi sudah disampaikan bahwa Bapak dan Ibu peserta, jadi tujuan dari dilaksanakannya uji kompetensi ini adalah ingin memastikan bahwa pengelola pengadaan barang dan jasa, khususnya pejabat pembuat komitmen itu, apakah sudah layak dinyatakan kompeten atau tidak, dibuktikan dengan portofolio. Karena kalau kita melihat Bapak dan Ibu sebenarnya sudah melakukan pekerjaan pejabat pembuat komitmen ini, misalnya selama 5 tahun terakhir atau bahkan lebih dari itu. Jadi sebenarnya Bapak sudah melaksanakan ini. Namun sekarang ketika seorang ASN dinyatakan memiliki kompetensi di satu bidang, misalnya sebagai pejabat pembuat komitmen, maka harus diuji. Diuji oleh siapa? Oleh asesor. Jadi tantangan Bapak dan Ibu peserta
Zoom kali ini, yaitu harus mampu membuktikan dan meyakinkan kepada asesor bahwa Bapak dan Ibu ini kompeten dengan bukti-bukti, kemudian memiliki pengetahuan, ya sudah kalau praktek Bapak dan Ibu ya mungkin sudah hatam. Jadi tinggal bagaimana meyakinkan kepada asesor bahwa saya kompeten. Mungkin itu. Kemudian saya perlu stressing juga bahwa ada beberapa hal yang disampaikan tadi oleh Ibu Ayu terkait dengan bagaimana kesiapan supaya kita peserta ini cukup satu kali, ya mudah-mudahan langsung lulus, ya dengan melihat pengalaman-pengalaman peserta-peserta sebelumnya. Jadi harus mempersiapkan bukti, kemudian harus mempersiapkan apa ya, secara fisik, kemudian dukungan dari pimpinan dan seterusnya, supaya kita bisa mengikuti ini dengan baik. Baik Bapak dan Ibu peserta, jika ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan atau hal-hal yang belum jelas, kami persilahkan. Mungkin bisa raise hand atau ini bisa, ya kami bisa lihat dari sini. Silakan Bapak dan Ibu. Atau kayaknya semuanya sudah siap ya, sudah siap portofolionya nih. Oke, berarti ini semua sudah pengalaman ya, Pak Iksan ya? Sudah Ya, sebagai rata-rata. PPK ya? Rata-rata sudah. Mungkin sebagai gambaran juga bahwa kita di Maluku Utara, sepengetahuan kami dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa, untuk jalur portofolio itu sudah ada satu yang lulus, yaitu Pak Risman, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana. Kemudian ada juga satu Pak Alan, Pak Sumarlan, dulu Kabak Pembinaan dan Advokasi PBJ, sekarang salah satu kepala bidang di Bapeda. Beliau mengikuti jalur pelatihan dan alhamdulillah sudah dinyatakan kompeten. Jadi sudah ada 2 contoh di Maluku Utara yang mengikuti dinyatakan kompeten melalui jalur portofolio dan melalui jalur Pelatihan ya. Ya, pelatihan. Jadi mungkin ini mampu, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak dan Ibu peserta bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ya, sudah ada contoh di Maluku Utara 2 orang yang jalur portofolio dan jalur pelatihan. Tinggal bagaimana kita dengan seksama menyusun portofolio dan seterusnya. Baik, sebelum sambil menunggu peserta yang mau bertanya atau pesertanya kayaknya Kak Ayu, mungkin mereka sudah siapkan makalahnya mungkin. Nah, itu dia. Ya. Jangan-jangan ya, Pak. Jangan-jangan secara diam-diam sudah ada portofolionya gitu ya. Makanya yang penting, Pak, Bapak dan Ibu peserta. Peserta tambah bingung. Jangan bingung, Pak Kris. Karena kan kalau ini sudah Bapak dan Ibu sudah melakukan pengalaman gitu ya. Kemudian nanti di makalah pun yang terpenting adalah 5W1H. What-nya, who-nya, when-nya, where, why, sampai dengan how. Biasanya akan ditanya adalah how-nya. Nah, itu pun ketika di makalah itu Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan, mencantumkan makalah 5W1H itu, nanti asesor akan menanyakan 5W1H itu. Gitu. Jadi benar-benar Bapak dan Ibu meyakinkan terkait 5W1H-nya di masing-masing portofolio. Ditambah misalnya ketika spesifikasi teknis, Bapak dan Ibu cari nih, kira-kira apa ya yang mau ditanyakan aspek pengetahuannya, gitu. Apa sih bedanya misalnya spektek dengan KAK misalnya itu kurang lebih secara umum. Kemudian kalau di dalam KAK itu kurang lebih apa ya gambarannya dalam dokumen KAK. Itu sebagai aspek pengetahuannya. Tapi kalau ketika Bapak dan Ibu sudah punya pengalaman, baik itu di spektek, nyusun spektek atau KAK, pasti nanti akan bisa secara ngalir gitu ya, udah bisa menjelaskan. Gitu Pak Iksan. Oke. Ya, sambil menunggu teman-teman, mungkin saya tambahkan juga kalau beberapa dokumen yang kami baca juga terkait dengan makalah, mungkin ini sebagai informasi juga bahwa kepada para peserta bahwa makalah itu sebisa mungkin harus tidak plagiat ya. Betul. Ya, Bunda ya. Ya. Karena kalau plagiat ya bisa dipastikan oleh asesor langsung dinyatakan tidak kompeten. Jadi sebisa mungkin jangan menjiplak secara utuh. Bisa menjadi inspirasi saja ya. Ya, menjadi contoh.
tapi jangan dikutip secara keseluruhan. Ya, karena kan paket pekerjaannya juga beda-beda ya Pak Farid, Pak Iksan gitu ya. Paket Iya. pekerjaannya berbeda gitu kan. Ketika nanti ketahuan copy paste ternyata Pak Iksan paketnya paket A. Copy paste harusnya B gitu ya. Ternyata A. Nah, itu kan pasti asesor akan lihat nih, kok tiba-tiba ada A ya. Nanti akan nanyakan nih di grup asesor biasanya, siapa yang punya paket ini gitu. Nanti akan ketahuan. Itu malah kasihan nanti Bapak dan Ibu malah kena diskualifikasikan terkait ketidakvalidan dokumen kajiannya. Gitu. Izin. Ya, siap. Dari yang ingin bertanya silakan Siap. memperkenalkan diri ya. Siap. Dari Terima kasih nama, kemudian atas- dari UKPBJ atau dari asal instansi mana. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Saya Bahar Rahman, instansi Balai Pengelola Transportasi Darat, kelas 2 Maluku Utara, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan tadi. Ada satu pertanyaan di sini, Bu, terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh pemateri. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ada salah satu kalimat di sini, mampu melakukan pekerjaan penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja. Di sini muncul pertanyaan saya bahwa apabila portofolio saya adalah pekerjaan konstruksi, apakah dalam kalimat ini berarti penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja? Apakah yang saya harus tampilkan di situ spek teknisnya ataukah kerangka acuan kerja? Karena kalimat di sini dan, Bu. Nah, kalau dan atau berarti saya harus memilih, Bu. Ataukah harus saya tampilkan dua-dua? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Langsung dari Pak dijawab? Rahman ya. Silakan. Ya, langsung. Oke, baik Pak. Ya, kalau di indikator kompetensinya itu tadi terusnya dan gitu ya Pak. Tapi ketika di key behavior-nya itu atau. Jadi sebenarnya di jenis di indikator kompetensi adalah penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. Jadi salah satu saja. Tidak perlu dua-duanya. Walaupun nanti Pak ketika di wawancara gitu ya, Pak Bahar menyerahkan spesifikasi teknis untuk konstruksi. Tapi nanti asesor akan memungkinkan untuk menanyakan, oke Pak, ketika di KAK, ketika di konsultan, seperti apa? Tapi secara konsep, secara umum. Gitu. Yang akan digali lebih dalam adalah sesuai dengan portofolio Bapak. Gitu. Ya, itu Pak Bahar. Oke, terima kasih Pak Bahar. Jadi, Terima kasih, Bapak. ya, Ibu. udah ayo Pak Bahar ini dulu juga Pokja sama-sama dengan saya di Pemkot. Oke. Setelah itu beliau pindah ke Kementerian Balai Perhubungan ya. Transportasi ya. Oke. Kementerian Perhubungan.